yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, apalagi ini, kok mengambil alih? Ya mbok ngoco, bercermin sana. Mazhab apa itu? Mazhab garong. Dengarkan, dengarkan. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita terus diberkati dan kembali lagi berjumpa di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Memang setia dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua video yang bisa menjadi berkat. Video kesaksian yang sangat luar biasa. Semoga dalam video ini kita dimudahkan, kita dimenangkan, dan bisa menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Mari kita sama-sama nonton video berikut ini. Saya menanggapi apa yang judul tadi ini ya. Bahwa yang pertama, ya, saya ucapkan dulu salam Pancasila, merdeka. Merdeka, terima kasih Mas Ucup. Terima kasih. Yang pertama, bahwa Syekh dinyatakan sebagai penista agama. Nah, di situ ya tidak terbukti ibaratnya lah, kita lihat. Kemudian yang kedua, Bareskrim ini atau orang-orang di antaranya yaitu menelusuri dana-dana yang ada di Ma'had Al Zaitun ya, melalui PPATK penelusuran. Nah di sini Pak Hendro, ya saya lihat dulu peristiwa ini kenapa bisa terjadi ya. Nah, bahwa di sini yaitu ada masyarakat ekonomi syariah, ya. Masyarakat ekonomi syariah yang dimana ini orang-orang ini adalah orang-orang yang memang apa istilahnya yang memerintahkan untuk Syekh itu dikriminalisasi. Ya, ada Profesor Dr. Mahfud MD, ya ada Profesor Ma'ruf Amin, ya. Bahkan ada siapa tuh lagi pakar Ferry Wijayanto, ya. Dan di sini lagi ada yang namanya Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Ya. Kenapa Pak apa istilahnya Pak Erick Thohir ini? Ya, karena dia sudah termasuk di dalam kelompok-kelompok ini, gitu. Nah, di dalam kelompok-kelompok ekonomi syariah. Sementara ya pemikiran Syekh Al Zaitun ini adalah memakai sistem ekonomi kerakyatan, ya, yang pernah apa istilahnya dicetuskan oleh proklamator kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta, ya, yaitu tentang koperasi. Nah di sini koperasi, saudara, koperasi. Kita garis bawahi adalah koperasi. Koperasi. Apa yang dikerjakan oleh Syekh adalah sistem koperasi. Sistem koperasi. Nah, bukan syariah. Di mana sistem yang apa istilahnya yang Syekh Panji Gumilang ini berhasil, ya berhasil.
sampai mau bisa semegah itu Al-Zaitun. Pendidikannya, bahkan pertaniannya. Kalau disampaikan oleh beliau, ya Syekh Al-Zaitun ini, bahwa kita di sini akan membentuk namanya green economy. Nah, green economy ini terdiri dari pertanian, ya, pertanian darat istilahnya, ya, pertanian, ya, darat itu sudah dilaksanakan oleh Syekh. Bagaimana sistem ekonomi pertanian, pertaniannya, bagaimana lahan-lahan yang harus dibentuk, ya, berdasarkan sistem, ya, sistem atau istilahnya caranya yang sudah dibuat oleh Syekh. Ya, itulah ekonomi berjalan dari sistem ekonomi green economy. Contoh padi, ya, padi saja di Mahadi itu bermacam-macam paritas. Ya. Ada padi yang sekarang ini sedang digalakan adalah padi Hoshikari. Ya, yang mana padi itu beras itu adalah beras yang terbaik bahkan di dunia. Nah, seperti itu sudah sudah dilakukan, bahkan sudah dipanen. Ya. Kami sendiri orang tua santri beli juga. Ada kiriman istilahnya beli Pak Hendro, ya, beli. Nah, disinilah letaknya. Kenapa? Nah, sekarang saya kembali lagi bahwa mereka para pemimpin-pemimpin yang ada di sini itu merasa tidak bisa, tidak mampu seperti apa yang dilaksanakan oleh Syekh Panji Gumilang. Mereka itu iri, ya, mereka itu iri. Sehingga bagaimana caranya supaya Syekh ini, ya ibaratnya sekarang ini sudah 15 hari kan, 15 hari Syekh berada di Bareskrim, ya, agar pemikiran-pemikirannya ini di-stop oleh mereka, ya, agar tidak. Tapi tetap saja Pak Hendro, ya, pemikiran-pemikiran Syekh, walaupun Syekh berada di Bareskrim, pemikiran-pemikirannya sampai kepada kami selaku wali santri. Betul. Seperti itu Pak Hendro. Iya, jadi itu yang ibaratnya dijadikan permasalahan. Ya, nah kembali lagi sekarang Pak Hendro, ya, bahwa saya ini kembali melihat kok tidak hanya darat saja yang dijadikan ekonomi, tapi kenapa darat itu cuma hanya 20% daratnya. Nah, yang luasnya itu adalah lautan 75%. Maka kembali saya ini mengajak kepada wali santri, kepada santri, ayo kita lihat, ya, laut kita, ya, maka di situ dibentuklah yang namanya blue economy, ya, blue economy, maka dibuatlah, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa turun ke laut, ya, tanpa basah, seperti itu pernah disampaikan oleh saya, maka buatlah kapal, dibuat. Nah, makanya di dalam pembuatan kapal itu ada pemikiran-pemikiran, diajak kepada kami sebagai wali santri, ya kan? Wali santri diajak berpikir bagaimana caranya supaya kita ini bisa mampu melaksanakan blue economy. Itu sudah berjalan. Nah, yang sangat-sangat disayangkan hari ini yaitu Bupati Indramayu yang dulu pernah, ya, waktu mencalonkan diri untuk menjadi bupati datang ke sana Pak Hendro, ya, datang minta saran oleh Syekh. Minta saran, diberikan saran begini. Kalau jadi pemimpin itu harus begini. Ternyata hari ini apa yang terjadi, ya, bahwa pelabuhan Samudra Biru yang ada di eretan Indramayu ditutup. Ya, itulah yang menjadi permasalahan hari ini, Pak Hendro. Jadi ikut-ikutan itu namanya, ya. Itu tapi itu nggak lama lah, pasti nanti dibuka lagi ya, pasti dibuka lagi karena itu tidak bisa dibendung seperti begitu, saudara. Ini adalah pemikiran oleh seorang yang luar biasa dan itu harus diterima. Nah, ini tinggal tergantung aja, saudara. Apakah nanti pengadilannya tetap dimenangkan oleh Syekh? Nah, ini nanti kita lihat pengadilan, saudara. Ya, karena kalau dia itu bupatinya ini kebetulan gini ya, bupatinya itu sama dengan orang yang sedang berperkara dengan Pak Kamarudin. Ya, katanya adalah direktur cybernya, ya kan, yang bernama apa namanya Bibit itu ya, itu adalah anak daripada mantan Kapolri, ya kan, yang sama dengan kakak beradik dengan Nina Agustina, itu sama. Oke, silakan. Ya.
Jadi saya juga menanggapi oleh mantan Kabar Eskrim ya Pak Susno Duaji mengatakan bahwa apa yang dituduhkan kepada Syekh Zaitun itu ya memang harus berhati-hati karena memang yang namanya yayasan itu bukannya BUMN. Benar Pak Susno Duaji semacam itu mengatakan. Nah, memang inilah ya saya berharap Pak Syekh Panji Gumilang ini memang ya secepatnya atau apa yang disampaikan para sahabat-sahabat tadi itu ya harus dikeluarkan, ya tidak dikriminalisasi dengan mencari bermacam-macam bukti, inilah apalah sebenarnya macam itu. Makanya harus ini ya. Saya sangat bagus dengan apa istilahnya tanggapan saya sangat bagus dengan Pak Komarudin itu, ya berani, ya tegas dengan apa yang mereka hadapi hari ini. Saya sangat salut dengan Pak Komarudin. Ya saya berharap seperti itu karena juga memang ya mungkin ya ini kemungkinan saya nih Pak Endro ya. Kenapa Pak Komarudin ini di apa istilahnya sama juga dikriminalisasi karena supaya Pak Komarudin ini tidak bisa membantu atau menangani kasus saya. Itulah yang saya ini ya seperti itu. Karena memang Pak Komarudin kan pernah berkata saya siap ya dengan upaya dan tenaga saya untuk membantu saya seperti itu. Makanya ya inilah ya seperti itu Pak Endro ya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi saya selaku wali santri ya kepada Bareskrim ya coba ya berpikir ulang lah ya berpikir ulang ya kepada Syekh ya orang pemikir ya yang kalau kita lihat ya polisi-polisi ini ya membahas Pancasila enggak seperti apa yang dibahas oleh Syekh ya pasti enggak sama ya taunya Pancasila udah itu aja. Bahkan bahkan ada yang nggak hafal itu Pancasila. Bahkan kami dipahamkan oleh saya itu. Bahkan yang namanya lagu 3 stansa oleh saya itu kami selaku orang tua santri harus menjiwai, makanya harus hafal. Ya, itulah watak Pancasila, itulah watak Indonesia seperti itu. Jangan macam-macam pemikiran kita. Satu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Bahkan ekonomi juga kita ya harus seperti itu. Kembali kepada dasar Undang-Undang Dasar 45 yaitu koperasi. Nah, di sana Pak Endro ya kami selaku wali santri ya diajak bukan diharuskan, bukan. Kalau diharuskan wajib ya Pak Endro ya. Ini diajak, mari kita berkoperasi. Ya, makanya kami ya selaku orang tua santri, saya, istri saya masuk semuanya anggota koperasi Pak Endro, termasuk anak-anak kalau saya. Kalau baik demi kebaikan bersama kan, itu adalah demi kebaikan bersama. Apalagi kalau misalkan dapat promosi dari beras-beras itu juga harganya tidak semahal yang kalau di luar, ya alangkah baiknya berarti menghemat keluarga juga gitu loh. Ya, silakan. Memang betul Pak Endro. Ya, kami kebutuhan ya untuk kebutuhan sehari-hari memang di sana Pak Endro, ya saya beli berasnya. Karena yang namanya berasnya itu Pak Endro, tanpa ada yang namanya beras, istilahnya apa tuh, untuk pengawet ya, bahan pengawet. Kalau dia nggak ada pasti. Bukan terus hancur berapa persen tuh di sana ada. Saya mendengar dari Pak Alim dari siapa itu juga mendengar. Di sana itu ada yang namanya beras premium, ada beras medium Pak Endo. Saya ambil yang namanya beras medium. Yang beras medium. Ya, iya untuk keluarga kami Pak Endo. Makan. Ya, kebetulan kami punya keluarga besar lah ibaratnya 11 orang kami di keluarga. Itu Pak Endo. Jadi ya, jadi kebutuhan untuk keluarga kami ya beli di koperasi Pak Endo. Betul. Jadi ya itu menghemat banget Pak, pasti menghemat banget ya. Menghemat ya namanya Pak Ucup ya. Kalau pasti saja pasti menghemat banget gitu. Terima kasih. Jauh lah Pak Endro, jauh. Ya. Oke. Ya. Terima kasih menjadi unek-unek saya ya. Hari ini ya. Jadi saya berharap semuanya kepada sahabat-sahabat yang ada hari ini ya
mari kita bersuara ya demi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Selamat malam, salam Pancasila, merdeka. Sekarang kita bergeser ke saudara kita ini, Mbak Rina Solihin. Shalom Mbak Rina Solihin, selamat malam, semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Mbak Rina. Monggo. Salam Pancasila, Mas Endro, ya. Pak Endro, dan teman-teman semuanya di room ya. Malam ini pembahasannya tentang pertama adalah donasi ya. Donasi yang ya. oleh Barreskrim, ya, itu dari mana? Saya pengen tahu. Yang mendonasikan atau donatur itu donatur dari mana? Dia mengambil orang-orang dari mana? Itu yang tadinya saya pertanyakan juga kan. Itu sekarang ditanya. Mungkin donatur itu dilihat itu dari rekening-rekening yang mentransfer uang ke rekeningnya Syekh Panji atau ke rekening-rekeningnya Al-Zaitun, ya kan? Nah, cuman kan lucu aja gitu. Itu orang-orang itu siapa, ya kan? Itu saya pernah mendengar bahwa Pak Mahfud MD mengatakan waktu itu tentang pencucian uang ini ada transferan dari Presiden NII. Nah, itu siapa itu, Pak Endro? Wah, itu nggak benar, nggak tahu, saudara, nggak tahu. Nah, itu kan, ya? Iya. Nah, itu kayaknya ngarang bebas deh. Kalau buka rekening. Boleh saja Presiden NII. Iya, boleh. Presiden NII itu Nini Trowo. Oh, Nini Trowo, beda, saudara. Kirain apa gitu. Intermezzo ya. Iya. Enggak, nanti saya kasih tahu gini. Siapa saja nanti yang diundang oleh Yang 16 orang itu kan? 16 orang. Yang 16 orang itu, ya kan? Kan ada katanya mengundang saksi-saksi itu sekitar. Ya, suaranya hilang lagi ya. Mbak Iya kan? Rina. Ya. Betul, dengar suara saya nggak Pak? Ya, suaranya hilang-hilang, putus-putus suaranya. Ya, waduh, putus. Gimana ini? Masih hilang. Jadi ini saya kasih gambaran dulu deh, saudara, itu siapa 16 orang yang diundang oleh Barreskrim. Dia pengen didengar keterangan daripada orang-orang yang dianggaplah ini adalah donatur-donatur, saudara. Jadi kasus dugaan hilang suara Pak Hendro. Uang. Iya. Suara saya jelas, suara Mbak Rina yang hilang ya. Jadi ini saya kasih informasi sedikit ya, pertama ini. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang itu masih bergulir. Sejauh ini 21 saksi telah diperiksa penyidik Barreskrim Polri atas kasus tersebut, saudara. Jadi Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan 16 dari 21 saksi yang diperiksa merupakan pengirim dana ke Panji Gumilang. Pengirim dana ke Panji Gumilang. Jadi Polri telah melaksanakan wawancara kepada 21 dari 40 orang saksi yang diundang. Di antaranya adalah 16 saksi dari pihak sebagai pengirim dana dan 5 orang dari yayasan Pesantren Indonesia kata Ahmad Ramadan pada tanggal 14 Agustus kemarin. Ya kan? 14 Agustus kemarin kan hari itu ya. Itu aja. Sebentar, saya selesaikan dulu. Selain memeriksa para saksi, Ramadan menyebut pihaknya juga turut meminta keterangan dari ahli yayasan, ahli tindak pidana dan ahli tindak pidana umum dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan mengirimkan undangan gelar perkara kepada pihak internal dan eksternal Polri. Ya kan, Ramadan melanjutkan penyelidikan Polri akan melaksanakan gelar perkara terkait kasus TPPU yang menyeret Panji Gumilang pada hari Rabu besok, tanggal 16 Agustus 2023. Ya kan, itu aja saudara. Jadi itu aja dulu ya kan, supaya dibahas buat saudara kita semua ini. Silakan Mbak Rina. Silakan. Iya Pak Endro. Dana yang masuk itu harus jelas dulu, harus pasti dulu itu apa? Apakah itu berupa tindakan kejahatan, ya kan, tindakan pidana atau bukan begitu?
Kalau itu misalnya dari zakat, ya, dari donasi, donatur gitu, kemudian dari apa, dari em, eh, sedekah gitu kan, itu kan bukan suatu kejahatan. Selama ini belum pernah loh orang dihukum karena bersedekah atau menerima zakat. Belum pernah orang dipenjarakan karena menerima zakat di mana-mana. Belum pernah saya dengar loh, dia dipenjarakan karena dia menerima zakat. Nggak ada tuh. Ya kan? Dia dipenjarakan karena menerima donatur. Orang membuat organisasi aja, dalam organisasi aja supaya organisasi ini bisa berjalan, itu ada donatur tetap. Itu dimungkinkan gitu. Dimungkinkan ada donatur tetap. Iya kan? Nah, kemungkinan juga di Al Zaitun itu karena dia adalah swasta, murni swasta, itu tidak tertutup kemungkinan ada donatur-donatur tetap di sana gitu. Terus apanya yang salah gitu? Apanya yang salah gitu kan? Yang penting kalau tindakan pidana pencucian uang ini, TPPU ini harus jelas dulu kejahatan awalnya atau sumber awal, sumber asal dari uang yang kotor ini dari mana itu dulu. Kalau uangnya nggak kotor ngapain dicuci gitu? Iya kan? Uang kotor dulu, sumbernya dari mana? Apakah dari teroris? Apakah dari perdagangan orang? Apakah dari apa? Perjudian ya kan gitu Peredaran ya. narkoba, perjudian dan sebagainya, prostitusi dan lain-lain. Ada nggak itu dulu yang dipastikan dulu gitu? Betul. Kalau itu tidak dipastikan, tidak bisa ditetapkan gitu, tidak ada di situ. Terus apa yang dibahas dalam pencucian uang ini apa gitu? Apa yang dicuci? Uang apa? Uang bersih kok dicuci gitu? Kalau uang kotor baru dicuci gitu kan. Nah ini kejahatannya ini yang belum jelas, kita bingung semua gitu. Apa kejahatannya itu? Apa kejahatan pidananya? Sumber dari dana-dana haram ini gitu. Ya kan nggak ada. Kalau semua yang di sana yang dihasilkan oleh Syekh Panji Gumilang, baik itu berupa sedekah, donasi, itu kan semua beliau tuh ada laporannya. Iya kan? Sampai koma-koma pun beliau transparan sekali menerima zakat dari dalam acara ini sekian jelas gitu. Dan orang yang memberikan juga jelas, bukan penjahat, bukan koruptor, ya kan? Nah, harusnya itu tuh BUMN tuh, ya, Erick Thohir. Iya kan? Betul. Itu di situ tuh, ada di situ pencucian uang tuh, lihat uangnya berkoper-koper. Untung aja istrinya Dirut ini tidak mau menerima kan? Karena dia tahu itu pencucian uang gitu. Betul. Nah, itu apa tindakan Bareskrim? Apa tindakannya mana? Udah udah dibekukan belum rekeningnya siapa nama itu? Si Antonius Kosasi. Antonius ini. Ya. Harusnya sampai rekening-rekening ke atas-atasnya tuh, sampai rekeningnya Erick Thohir juga dibekukan dulu gitu. Iya, betul. Iya kan? Karena akan bisa diusut sampai ke sananya gitu kan. Pasti dia tahu juga apa yang dilakukan anak buahnya. 300 triliun dana pensiun, tabungan pensiun, taspen. Iya kan? Nah, itu bisa bermacam-macam ini. Pencucian uang itu juga sama dengan mengelola uang juga, tapi caranya dengan cara mencuci gitu kan. Itu mengelola juga. Bisa mengelola uang di mana? Oh, ditanamkan di saham-saham, iya kan? Melalui perusahaan asuransi misalnya. Nah, di situ juga bisa pencucian uang, gitu. Dikelola juga, istilahnya dikelola juga, gitu kan? Dan di tempat-tempat lain gitu, banyak sekali tempat-tempat bisa untuk laundry uang gitu, ya kan? Nah itu di situ tuh Bareskrim, ayo dong, iya kan? Jangan Al Zaitun yang nggak melakukan apa-apa gitu, koruptor juga bukan, karena di situ uang sendiri, nggak pakai uang negara, iya kan? Terus di situ juga tidak terbukti ada pendanaan teroris. Tuh teroris tuh di BUMN baru ketangkap kan, barusan diciduk tuh yang kerja di PT KAI. Oh, iya. Teroris kemarin kan diciduk di situ, bekerja di BUMN. Ayo dong. BUMN ini kayaknya udah dirasukin aneh-aneh orang loh.
ya kan? Iya, bahaya saudara. Harus BUMN ini gitu loh. berbahaya. BUMN ini harus benar-benar dilakukan bersih-bersih ini kayaknya deh, ya kan? Bersih-bersih Tapi dari itu memang penghapusan yang disiapkan itu, berlaku. Mbak. Itu disiapkan untuk nanti kecurangan, nanti kan pemilu itu dia dibutuhkan. Makanya dia siap-siap semua itu orang-orang yang di BUMN. Seperti siapa Antonius Kosase ini. Begitu nanti ada komando dari Iya, atasan dari Erick Thohir, itu dikucurkan, itu ngucur saudara. Itu langsung uang itu ngucur kepada siapa yang dituju oleh instruksi iya, daripada si Erick Thohir itu sendiri. Silakan. iya Pak. Ternyata ya, ini terlihat lagi benang merah yang semakin jelas gitu kan. Nah, ada namanya MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Tahu nggak ketua di kantor pusatnya siapa? Erick Thohir. Iya, ngeri kan Iya kan? saudara itu. Iya. Wakil siapa Pak? Puan Maharani. Dewan pembinanya siapa Pak? Ma'ruf Amin. Iya. Dewan penggeraknya siapa Pak? Mahfud MD. Itu orang-orang itu semua saudara, ngeri nggak itu? Nah Orang-orang itu komplotan ini, udah kelihatan komplotan gitu loh. itu adalah komplotan semuanya. Ya gitu, betul. Ya, Dewan pakar siapa? Ferry Wajiwo siapa itu? Ferry Warjiwo. Iya kan? Nah, ini orang-orang ini gitu. Pantesan itu mingkem aja gitu, nggak ada suara, ya kan ya? Ketika terjadi ketidakadilan, persekusi ya ke orang yang tak bersalah gitu istilahnya. Apakah mereka ini butuh dana banyak untuk menjalankan yang namanya masyarakat ekonomi syariah ini? Ya, sampai uang Al-Zaitun harus dikuras habis, sampai uang sekolah yang dibayarkan ke sekolah yang dibayarkan wali murid tidak transfer, bayar tunai aja direkor juga gitu. Kembaliin dong tuh uangnya Syekh Panji Gumilang, Al-Zaitun dikembalikan semuanya. Ya, ini rakyat udah nggak bodoh loh. Sekarang ini zaman media sosial. Semua jejak digital itu tidak bisa dihapus. Ingat ya, jejak digital setiap orang tidak bisa dihapus. Anda bisa dilacak sampai ke lubang semut sana. Iya kan? Jadi jangan main-main, jangan aneh-aneh gitu. Kasihan loh, saya Panji Gumilang udah tua ya kan, dibegitukan, dipersekusi, sampai saya bilang kalian mau ngambil uangnya ambil. Iya kan? Makan tuh makan gitu. Saking nggak mau pusing ya dengan itu gitu. Karena orientasinya di sana bukan uang gitu, tapi bagaimana bisa hidup mandiri, berdikari, ya kan? Membuat satu ekonomi kerakyatan ya berbentuk koperasi. Nah, saya jadi berpikir, apakah sekarang ini ekonomi syariah ini tidak suka kalau ada ekonomi kerakyatan di negara ini, akan dianggap sebagai persaing, konkuren atau pesaing gitu kan? Karena semua mau disyariahkan, semua masyarakat ekonomi syariah ini Pak, itu sudah ada kantor-kantornya hampir di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia juga ada. Di Jerman juga sudah ada. Saya lihat pengurus-pengurusnya banyak orang itu Indonesia. Semua berantakan gitu. saudara, Ya kan? yang di Indonesia tidak ada namanya itu ya. Namanya syariah itu kemarin sudah dibantah oleh yang namanya Yusuf Hamka. Bahwa ekonomi syariah itu dianggap adalah mengambil uang dari masyarakat ya. Itu kata iya kan, kalau judulnya kan syariah itu profit sharing Pak, bagi hasil, ya kan. Terus tidak mengandung riba, ya kan. Tidak goro, gitu kan. Goro itu artinya tidak berspekulasi, ya kan. Itu prinsip-prinsip syariah itu. Terus apalagi satu lagi ya yang tidak pasti itu enggak gitu kan, yang pasti aja gitu kan. Nah itu, jadi itu, tapi bagaimana saya kadang berpikir sederhana aja gitu, tidak boleh ada riba itu maksudnya tidak boleh ada bunga ya, tidak boleh berbunga. Kalau orang simpan uang di sana nggak boleh ada bunga gitu. Nah kalau perusahaan untung ya ada profit sharing bagi hasil, tapi kalau perusahaan buntung ya juga dibagi juga kerugiannya gitu. Untung dibagi, buntung juga dibagi, gitu kan? Nah, sekarang saya pikir, kalau misalnya tidak orang simpan uang,
tidak ada bunga. Atau kita nyimpen uang, tidak ada bunga, misal gitu. Terus biaya operasional dari bank itu bayar dari mana itu? Yang bayar gaji karyawan, bayar biaya operasional setiap hari, itu dari mana? Dari mana gitu? Saya juga nggak tahu lah itu ya. Ya kan, dari mana itu ya. Kalau di asuransi namanya cost of insurance, itu memang kalau yang syariah itu agak besar cost of insurance-nya atau COI-nya itu. Nah, ini. Jadi bingungnya di situ. Jangan sampai ini merupakan satu satu proyek besar dari masyarakat ekonomi syariah ini dalam menggulung Al-Zaitun dengan tujuan untuk mengambil alih uangnya. Ngeri, ya kan? Saudara, itu adalah lingkaran setan ya. Orang-orang yang ada di situ ya. Ngeri, itu ngeri, Saudara. Apalagi itu Erick Thohir, terus M2, terus Mahfud MD, termasuk orang-orang juga yang di sana itu ada di lingkaran situ, termasuk Erick Thohir ya. Dia yang bergerak di dalam namanya ekonomi syariah ini, Saudara. Dan ini orang-orang yang pertama tujuannya ingin mengambil alih daripada Al-Zaitun dan ingin merampok yang namanya Al-Zaitun atau mungkin merampok daripada siapa juga bilang. Kemarin, Saudara, terjadi, nggak tahu itu belakangnya nanti gimana. Kita nggak tahu. Ngeri ya. Silakan. Iya. Kalau ini masalah penodaan agama, ya bukan itu sebenarnya tujuannya, Pak. Iya kan? Ini yang paling sasaran utama ini TPPU ini harus dibuktikan ada pencucian uang sampai uangnya harus dibekukan. Mungkin disimpan di situ di syariah ini kayak nanti. Iya kan? Mungkin akan disimpan di situ. Mereka kampanye ini juga kampanye, dia kan butuh duit juga ini, duit besar. Termasuk adalah di Erick Thohir ini. Erick Thohir itu kan ya bekerja sama dengan si Antonius Kosase ini, Saudara. Dan dia harus bersiap-siap untuk mengucurkan dana. Karena gini, Pak, gitu. Kalau yang namanya itu sudah terbukti sebagai pencucian uang yang dicuci, itu bisa ini Pak, bisa dibekukan Pak uangnya Pak. Bisa ditarik, bisa disita, bisa disita. Nah, kita mana tahu uangnya taruh di mana? Iya kan? Tapi siapa yang bisa menyita uang itu? Kita kan nggak tahu orang-orang itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Ya judulnya disita gitu, entah diapain, kita kan nggak tahu. Iya kan? Enggak. Yang pegang uang itu kan orang-orang yang berkuasa di Indonesia, gitu loh. Iya. Kan ada orang-orang yang berkuasa dan kita nggak tahu uang itu ya. Mungkin disimpan di rumah kah, atau mungkin disimpan di mana? Ya kan? Iya mungkin dan disimpan di itulah di tempatnya itu kan diinikan lagi gitu, diputar-putar lagi mungkin kan tukang-tukang putar uang. Diputar ada. Kosasi itu tukang putar-putar uang. Kalau yang kan? Antonius itu adalah memutar uang ya. Enggak, Antonius itu kan memutar uang tuh. Sekarang ini kan keuntungan dia besar tuh. Katanya setiap bulan sudah ada bisa mentransfer orang itu 200 juta. Setiap bulan 200 juta itu coba dia hitung, bisa mentransfer bukan setiap bulan Pak Endro, setiap hari 200 juta. Coba hitung sebulan berapa? Oh iya, 200 malah lagi. Bukan sebulan loh, satu hari. Ya? Iya, setiap hari 200 juta. Itu dari mana tuh duit? Dari mana gitu? Betul. Iya kan? 200 juta. Setiap hari, Saudara, 200 juta setiap hari. Ditransfer ke wanita-wanita ya. Dan itu adalah uang ini ya, uang yang dibunga-bungakan sama dia itu. Dan dia ada ditransfer, dimasukkan ke mana-mana, dan itu adalah bunga-bunga daripada uang-uang yang dimasukkan ke perusahaan-perusahaan yang lain, kita nggak tahu. Silakan. Nah, itulah yang disebut dengan money laundering, Pak, ya kan? Yes. Nah, dia masukkan kemana-mana itu. Itulah money laundering. Sekarang tugasnya, tolong ya, Bareskrim langsung dikerjakan itu. Itu jelas nyata di situ money laundering. Ya, kalau udahlah capek-capek aja kalian nggak ada di situ nggak money laundering. Mana kejahatannya apa gitu? Ya kalau di Bareskrim ya kan? Gimana dia dapat doa itu dari situ juga, dari orang itu juga, pasti dia nggak berani lah Bareskrim ya nyenggol-nyenggol. Ya sekarang itu. Gini, ya kan sekarang saya ketuk deh hati nuraninya polisi-polisi yang ada di Bareskrim. Kalian punya anak nggak sih? Punya anak nggak kira-kira di rumah sana? Terus kalian kalau berbuat sesuatu yang nggak benar, ya kan, memutarbalikkan hukum, lalu negara ini hancur, kalian mewariskan negara Indonesia seperti apa kepada anak-anak kalian? Pikirkan itu coba.
akan mewariskan negara Indonesia yang seperti apa? Yang hancur lebur, berantakan, kacau, anak-anak kalian nggak bisa sekolah, ya kan? Pekerjaan susah, ya, kejahatan di mana-mana. Nah, kalian akan wariskan negara seperti itu. Mana mereka peduli, Bu? Percuma kita teriak. Sekarang ini kita nggak usah ngomong begitu, ya. Mbak Rina, kita nggak perlu ngomong begitu karena negara itu udah bobrok. Gitu, percuma. Karena gini, mana ada masih ada 1-2 orang yang punya hati di sana. Nggak ada. Nggak ada. Udah gawat berarti. Gawat ya, udah negara ini, Mbak Rina. Agak gawat ya, Mbak Rina. Mendengarkan aja, ngeri saudara. Iya. Ini adalah negara kita kan artinya masih memberikan harapan, ya kan? Memberikan harapan. Ada nggak 1-2 orang yang punya hati di sana, gitu, yang bisa mempengaruhi mereka-mereka yang bekerja tidak profesional, tidak punya. Gini Bu, ya? Coba camkan ucapan Pak Jokowi. Saya tidak punya beban lagi. Coba artikan itu. Saya tidak punya beban lagi. Artinya memang beliau tidak mau mikir apa-apa lagi. Dia yang mikir orang-orang lain, gitu ya. Termasuk adalah Erick Thohir, ya. Termasuk adalah RI2, termasuk adalah Menko Polhukam. Ini adalah kesempatan mereka untuk karena mereka, orang-orang di bawah Jokowi ini, mereka tahu Jokowi sudah tidak mau punya beban lagi. Makanya mereka sekarang bermain. Ketika mereka bermain, Pak Jokowi tenang-tenang aja. Karena dalam kampanye periode kedua kan dia bilang, saya tidak punya beban lagi. Merdeka, gitu kan? Merdeka. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya, sekarang kita dengarkan saudara kita ini dari siap. Masih ada 2 orang, masih ada. Oh iya, sedikit. Itu Mahfud MD katanya ada digadang-gadang mau jadi RI2 ya, RI2-nya Ganjar. Pusing saya dengarnya. Oke, Pak Hendro. Itu hoax ya. Yang jelas adalah Erick Thohir. Erick Thohir itu adalah jadi Erick Thohir Prabowo itu. Ya, suka-suka. Yang Sarik itu garong. Yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, apalagi ini, kok mengambil alih. Ya mbak ngoco, bercermin sana. Mazhab apa itu? Mazhab garong. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita terus diberkati. Dan kembali lagi berjumpa di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua video yang bisa menjadi berkat. Video kesaksian yang sangat luar biasa. Semoga dalam video ini kita dimudahkan, kita dimenangkan, dan bisa menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang.